Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Duratul Faria sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum presentasi ini kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, untuk Tia Berlin dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aditya Berlin Sunyoto. Dengan NIM akhir 116, saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Next, Birki. Definisi wawasan Nusantara. Diketahui, wawasan Nusantara itu wawasan yaitu pandangan, penglihatan, peninjauan nasional itu menunjuk eksistensi bangsa yang sudah menegara. Nusantara yaitu satu kesatuan utuh wilayah. Jadi definisi mengenai wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Next. Next slide. Oke. Nah, yang kedua, slide kedua yaitu azas-azas wawasan Nusantara. Nah, azas wawasan Nusantara sendiri ada azas solidaritas, terus ada azas kejujuran, kesamaan tujuan, kerjasama, dan keadilan. Akan saya paparkan satu persatu mengenai azas solidaritas, yaitu azas wawasan Nusantara solidaritas berarti adanya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban demi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budayanya. Yang kedua, azas kejujuran yaitu azas wawasan Nusantara kejujuran berarti adanya keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita. Demi kemajuan bangsa dan negara, azas kejujuran harus dilakukan meski realitanya tidak selalu indah. Terus yang ketiga yaitu azas kesamaan tujuan. Nah, maksud dari azas kesamaan tujuan sendiri yaitu mohon maaf tadi itu suara saya nggak kedengeran ya. Sudah terdengar, Mbak. Soalnya soalnya di HP ku itu di mute. Alhamdulillah masih terdengar, Mbak. Oke. Oke, next slide. Nah, dasar pemikiran wawasan Nusantara yaitu dasar pemikiran geografis. Kalau kita ketahui kan kita itu termasuk negara kepulauan dan banyak pulaunya daripada daratannya. Nah, pemikiran yang terkait tentang alam, bentang alam negara Indonesia yang terbentuk kepulauan tidak memisahkan antara wilayah daratan dan lautan, namun memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang bulat. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran geostrategis. Nah, maksudnya itu keberadaan negara Indonesia pada posisi silang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi, kekuatan, dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Kajian geostrategis merupakan strategi yang harus ditempuh berkaitan dengan letak geografis negara. Nah, kajian ini itu bermanfaat karena dalam negara kita yang memiliki kedudukan sebagai simpang dunia ini memudahkan banyak sekali negara lain itu untuk ke Indonesia gitu. Tidak hanya pengaruh positifnya tapi juga negatifnya. Kalau pengaruh positifnya itu kita memudahkan dalam hal ekonomi, terus kita memudahkan dalam kerjasama dan
seharusnya Indonesia itu dianggap sangat penting itu di negara-negara lain gitu, karena Indonesia sendiri menjadi jalur jalur yang amat krusial bagi negara-negara asing untuk melakukan kegiatan ekonominya di negara-negara lain. Dan kalau pengaruh negatifnya ya karena mudahnya akses tersebut, banyak sekali budaya-budaya luar, terus pengaruh-pengaruh luar itu yang sebenarnya tidak cocok untuk negara kita semakin mudah gitu masuknya. Jadi kajian geostrategis ini sangat penting untuk kita selalu menjaga negara kita dari pengaruh-pengaruh luar yang merusak gitu. Terus dasar pemikiran geostrategis ini ada dua, pengaruh posisi silang tersebut ada dua secara bisa dijelaskan secara alamiah, yaitu pengaruh posisi silang antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan Samudra Besar, Pasifik dan Hindia, telah menjadikan wilayah Indonesia memiliki angin muson, kekayaan hayati, dan non-hayati yang tak terbatas. Suku bangsa yang bermacam-macam, keindahan alam yang luar biasa, dan menjadi pusat lalu lintas perdagangan antar negara. Nah, secara aspek sosial, wilayah Indonesia yang menjadi pusat lalu lintas kekuasaan dan pengaruh asing yang terbuka lebar, setiap saat dan dari segala penjuru, telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Proses akulturasi budaya yang saya jelaskan tadi, baik yang baik maupun yang buruk itu, eh, dan asimilasi bangsa telah mewujud dalam kebinekaan dan terjadi melalui proses damai tanpa kekerasan. Aspek sosial yang berpengaruh tersebut antara lain yaitu demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Selanjutnya yaitu nextnya yaitu dasar pemikiran geopolitik. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap unsurnya yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu pulau-pulau. Bukannya laut itu untuk memisahkan kita, tapi laut itu sebagai pemersatu. Karena kita tahu eh, negara kita yang beragam itu karena kita memiliki eh, kepulauan yang banyak gitu. Kita dibatasi dengan laut-laut dan menimbulkan budaya-budaya yang saat ini kita miliki. Budaya budaya Jawa juga beda dari budaya Sumatera, Kalimantan gitu. Jadi bukannya laut itu memisahkan, tapi menambah keberagaman dan juga persatuan kita. Next slide. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, kan saya jelaskan satu persatu ya. Bentar. Oh, oke. Bentar ya, kedudukan dan fungsi tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan yaitu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Maksudnya di sini yaitu wawasan Nusantara ini sudah jadi kesepakatan bersama antar seluruh warga masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dari zaman dulu gitu. Nah, karena karena sudah mencakup semua apa ya, kayak pemikiran-pemikiran dari seluruh bangsa Indonesia, jadi kedudukannya wawasan Nusantara itu sangat sangat penting gitu pokoknya dalam untuk mewujudkan cita-cita dan eh, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan itu haruslah bercermin pada wawasan Nusantara. Dan kedua yaitu fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, kebijakan-kebijakan ini tidak boleh melenceng dari konsep-konsep wawasan Nusantara. Jadi dalam pembuatan peraturan atau kebijakan tidaklah boleh melenceng dari seluruh aspirasi atau dari seluruh kesepakatan masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan hanya membuat peraturan yang
hanya bisa dilakukan oleh satu pihak ataupun hanya bisa menguntungkan satu pihak itu. Dan tujuannya itu tujuan ke dalam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu sudah pasti karena kita sebagai negara yang homogen, negara yang banyak suku, banyak budaya dan berbeda-beda. Dan haruslah karena perbedaan itu tidak bisa menimbulkan perpecahan antara bangsa sendiri gitu. Tujuannya keluar untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jadi alinea keempat. Lanjut. Sorry ya, tadi kayaknya masih unmute. Next slide. Ya, Nah, nggak unsur apa-apa. dasar wawasan Nusantara. Nah, unsur dasar wadah itu maksudnya itu wadah itu tempat atau gimana ya? Beserta isinya itu loh, wadah beserta isinya. Maksudnya itu unsur dasar wadah ini menjadi pembentuk konsepsi dasar wawasan Nusantara. Setiap unsur dasar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Unsur dasar secara arti klasik, negara kepulauan adalah lautan yang diseraki pulau-pulau, yang berarti bahwa unsur lautan lebih luas daripada daratannya, dan negara sebagai unsur pokok lebih memusatkan perhatian pada wilayah laut daripada pulau-pulaunya. Nah, terus eh, bagi bangsa Indonesia sendiri, negara kepulauan itu memiliki arti yang sangat spesifik dan strategis. Eh, eh, Arti ke dalam itu Nusantara lebih menampakkan adanya satu kesatuan yang utuh dan bulat atas wilayah laut dan wilayah daratannya, serta menggambarkan sifat dan ciri yang manunggal dengan segenap isi dan unsurnya. Nah, untuk yang arti spesifik yang keluar, yaitu Nusantara menampakkan sifat dan ciri pada posisi silang antara dua benua dan sudah samudra besar dengan segenap pengaruh dan konsekuensinya terhadap kepribadian bangsa. Nah, unsur wadah sendiri itu memiliki tiga komponen, yaitu bentuk wujud atas batas ruang lingkup, tata inti organisasi, dan tata susunan pokok atau tata susunan pokok, dan yang terakhir yaitu tata kelengkapan organisasi atau tata pelengkap. Terus eh, yang kedua yaitu tata inti organisasi atau tata susunan pokok ya. Nah, tata inti organisasi itu dalam wawasan Nusantara itu implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya yang menyangkut tentang bentuk dan kedaulatan, yaitu di bab 1 pasal 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua itu bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan pasal 2-nya dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kemudian tata inti organisasi juga mencakup sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Dan yang terakhir yaitu sistem perwakilannya. Kedudukan DPR adalah kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Semua anggota DPR merangkap anggota MPR. Oleh karena itu, DPR harus selalu senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam melaksanakan tugas konstitusional sesuai sumpah dan janji presiden. Di samping tugas pengawasan, DPR memiliki hak budget, hak inisiatif, dan hak angket, juga hak amandemen. Nah, untuk tata kelengkapan organisasi sendiri yaitu ada aparatur negara yang berperan sebagai pendorong, penggerak, dan mengarahkan usaha kegiatan pembangunan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Terus ada kesadaran politik dan kesadaran bernegara di setiap komponen masyarakat yang menjadi kunci stabilitas politik, kehidupan yang demokratis, dan pemerintahan yang bersih. Dan itu adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai
warga negara melalui bidang profesi, kedudukan, dalam semua warga negara sudah berperaktif sesuai dengan kedudukannya, maka seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat akan berjalan lancar, tertib, sebagaimana yang dicita-citakan setiap orang. Terus tata kelengkapan organisasi sendiri itu ada juga pers. Nah, kita tahu pers itu sangat penting ya di era sekarang ini. Pers baik media massa maupun elektronik memiliki peran yang sangat besar dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tulisan, informasi, pemberitaan, analisis, atau komentar yang disebarkan ke masyarakat harus bersifat jujur, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya itu partisipasi rakyat. Maksudnya di sini yaitu mengikut sertakan rakyat dalam keseluruhan proses pembangunan bangsa dan negara. Dan yang kedua yaitu unsur dasar isi, cita-cita, tujuan, sifat, dan ciri-ciri, dan cara kerja. Nah, unsur dasar isi sendiri ada 3 itu tadi. Yang cita-cita itu tujuan yang terkandung dalam wawasan Nusantara secara umum adalah untuk mewujudkan atau membentuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan bangsa Indonesia serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Nah, terus maksudnya cara kerja itu gini. Wawasan Nusantara itu berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai kebulatan ajaran, pandangan hidup bangsa, serta satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang memiliki kepribadian yang kuat, tidak mudah larut atas pengaruh berbagai faham yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dan untuk yang sifat dan ciri-ciri tadi ketinggalan yaitu gini. Sifat dan ciri-ciri wawasan Nusantara adalah manunggal dan utuh, menyeluruh. Manunggal dalam arti yaitu terjadilah keseimbangan dan kesetaraan antara aspek alamiah dan aspek sosial. Sedangkan utuh menyeluruh dalam arti Nusantara dan rakyat Indonesia merupakan kesatuan yang utuh dan bulat serta tak terpisahkan atau dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus mampu menjadi konsep manunggal atau utuh menyeluruh ini sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu dalam meninjau dan memecahkan permasalahan selalu melibatkan semua aspek kehidupan nasional atau yang disebut Astagatra. Yang terakhir yaitu unsur dasar tata laku. Unsur dasar tata laku ini ada 2, yaitu tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah terbentuk dan tumbuh berdasarkan proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, tradisi, serta lingkungan hidup. Azas ini perkembangannya bangsa Indonesia harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri. Tata laku lahirilah terwujud dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengendalian dalam proses pembangunan nasional. Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa unsur dasar wawasan Nusantara dalam berbagai inti itu berikut. Isi negara kesatuan Republik Indonesia adalah falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wadah Republik Indonesia adalah Nusantara, yang manakala diisi akan nampak sebagai wawasan Nusantara. Dan tata laku Republik Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bila diterapkan atau diisi dengan wawasan Nusantara akan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia. Dan ajaran wawasan Nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Next. Okay, thank you. Any question? Baik teman-teman, karena link Zoom akan berakhir dalam kurun waktu 10 menit, jadi kita pindah ke Zoom terbaru untuk menjawab pertanyaan atau menuju ke sesi tanya jawab. Baik,
Baik, untuk teman-teman apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan untuk raise hand. Baik. Baik, untuk Mbak Sylvia Agustin, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Mbak Darisa, saya mau bertanya, seberapa efektif pemerintah dalam menerapkan konsep wawasan Nusantara dalam upaya memperkuat hubungan antar negara di kawasan ASEAN dan dunia internasional? Itu Mbak Darisa. Oke, baik. Pada wawasan Nusantara sendiri ada unsur itu ya, aparatur negara. Nah, itu kayak pemerintah dan sebagainya. Nah, penerapan wawasan Nusantara itu harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara itu senantiasa pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasinya contohnya di sektor perekonomian dapat diwujudkan dengan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Nah, ini tuh bisa dilihat dari kita itu ekspor barang kita keluar dan untuk sangat disayangkan juga ya karena kita itu sebagai negara agraris dalam satu kasuistik itu, tapi kita malah mengimpor beras dari Filipina karena kita kekurangan gitu. Padahal negara kita adalah negara agraris. Nah, maksudnya di sini itu peran wawasan Nusantara itu ya itu dalam segi ekonomi untuk menjalankan apa ya, untuk memenuhi kebutuhan negara itu kita melakukan eh, hubungan kerjasama dan bisa dilihat itu dari aspek geografis kita yang ada dalam wawasan Nusantara yang berada dalam jalur silang perdagangan dunia. Nah, itu membuat kita itu mudah untuk menjalin kerjasama di negara-negara lain. Dan peran-peran pemerintah juga ada dalam kasus ini karena kita bisa kita bisa mendapatkan em, pemasokan atau kebutuhan itu kan juga harus dari perantara pemerintah yang melakukan itu kebijakan ekspor impor. Seperti diplomasi regional, Indonesia terus memperkuat diplomasi regional dan mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya di kawasan ASEAN. Secara terus kerjasama bilateral, Indonesia juga telah memperkuat negara-negara kawasan ASEAN seperti Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Timur Tengah. Dan untuk peningkatan keamanan maritim, Indonesia memperkuat keamanan maritim, melakukan patroli di perairan Indonesia, mengadakan latihan bersama di negara-negara di kawasan Asia gitu. Terus meskipun demikian, konsep wawasan Nusantara juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti konflik kepentingan di antara negara-negara ASEAN dan ketidakstabilan politik oleh beberapa negara di kawasan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat implementasi konsep wawasan Nusantara ini dan mempromosikan kerjasama yang lebih erat di kawasan ASEAN dan dunia internasional. Begitu Mbak Sylvie, mohon maaf kalau penjelasannya agak kurang gitu ya. Iya Mbak Darisa, cukup. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, itu Mbak, sudah dicukupin saja. Baik,
Untuk presentasi pada pertemuan kali ini kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dari saya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.